Dan kondisi ini menunjukkan bahwa Demokrat dan AHY sesuai dengan peribahasa yang tadi saya sampaikan. Belum bertaji, hendak berkokok. Kemampuan belum kuat, belum hebat, tapi merasa hebat, merasa kuat, menyampaikan berbagai narasi yang menyerang pemerintah, tetapi nyatanya kosong belaka. Bahkan endorse Pak Jokowi pun tidak mampu meyakinkan mitra koalisinya. Lawang mitra koalisinya saja tidak mampu diyakinkan kok, apalagi meyakinkan masyarakat luas toh. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, selamat datang di konten ini. Kembali bersama saya, Fransen Ari. Ada peribahasa, belum bertaji, hendak berkokok, yang maknanya adalah belum mempunyai kemampuan, kekayaan, atau kekuasaan, tetapi hendak menyombongkan diri. Tetapi bisa juga diartikan belum mempunyai kemampuan, tetapi sudah bicara hebat, sudah merasa hebat, sehingga bisa bicara macam-macam. Nah, ini seperti AHY dan Partai Demokrat. Mereka ini kan bicara luar biasa, perubahan, merasa rakyat mendukung mereka untuk melakukan perubahan. Tetapi ya kosong belaka. Dan peristiwa terakhir saat Pak Jokowi menyebut nama AHY sebagai capres-cawapres menegaskan hal itu, bahwa AHY dan Demokrat ini tidak hebat. Mengapa saya bisa bicara begitu? Ya kan Pak Jokowi ini kan menyebut nama AHY bersama dengan tokoh-tokoh lain yang digadang sebagai capres-cawapres dalam Harlah PPP yang ke-50 bersama Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, kemudian Erick Thohir dan Mahfud MD. Nama AHY ini disebut. Ya walaupun sempat mau lupa sih Pak Jokowi. Penyebutannya sih tidak istimewa, biasa-biasa saja, kan menyebut itu, menyapa, basa-basi dan lain sebagainya, biasa-biasa saja. Yang luar biasa atau yang istimewa sebenarnya menurut saya, itu tanggapan dari mitra di koalisi perubahan. Kalau tanggapannya AHY dan Demokrat ya jelas, antusias, senang bahwa disebut dalam bagian capres dan cawapres. Demokrat bahkan mengatakan ini pengakuan bahwa Pak Jokowi menangkap aspirasi masyarakat, bahwa ada harapan pada diri Mas Ketum AHY. Ya itu Demokrat, tapi juga sambil nyinyir, seharusnya Pak Jokowi tidak usahlah endorse-endorse tokoh itu. Contohnya siapa? Pak SBY tahun 2014 tidak mengendorse tokoh siapapun. Ya beda lah. Sekarang Pak Jokowi kan masih dipercaya oleh banyak orang. Siapa yang disebut, apa yang dikatakan, lalu jadi kode-kode seperti itu. Yang dulu hantah. Sudah dipercaya, masih dipercaya atau tidak, nggak tahu juga. Makanya beda lah nyinyiran Demokrat ini, kayak tidak tepat sasaran gitu sih. Nah kalau Demokrat dan AHY antusias, ini pengakuan dan lain sebagainya, PKS dan Nasdem biasa-biasa saja, dingin, nggak antusias. PKS hanya mengatakan, ya ini menunjukkan Pak Jokowi ini aspiratif terhadap tokoh di koalisi perubahan. Sementara Nasdem malah hanya mengatakan kalau ini semacam penyemangat untuk mereka yang akan berkontestasi tahun 2024. Adem banget kan? Nggak ada yang menyebut AHY memang layak, kualitasnya begini dan begitu. Ndai. Ya bisa jadi Nasdem dan PKS adem, dingin, santai ya karena hati-hati dengan langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi ini pinter ya membuat langkah, bermain catur dan lain sebagainya, dianggap seperti itu. Maka mereka hati-hati membuat pernyataan yang biasa-biasa saja sehingga tidak membuat dinamika di koalisi perubahan menjadi terganggu. Bisa jadi begitu. Tetapi bisa juga ya memang AHY ini tidak diperhitungkan di koalisi perubahan sendiri, tidak menjadi kandidat untuk mendampingi Anies Baswedan yang sudah digadang-gadang jadi capres. AHY tidak menjadi pilihan untuk menjadi cawapres. Kasihan sekali loh AHY ini. Sudah ditawar-tawarkan juga tidak laku dan itu sudah banyak yang membahasnya sih. Tapi bagi saya kondisi seperti itu aneh. Mengapa aneh? Bagaimana mungkin seorang ketua Partai Demokrat, AHY kan ketua umum Partai Demokrat, itu bisa kalah
dengan orang-orang yang berada di koalisi perubahan, calon-calon lain yang ada di koalisi perubahan. Ya kalau kalah dengan Anies mungkin saja, karena secara survei Anies lebih tinggi. Walaupun ya aneh juga, Anies kan bukan orang partai kan, dia non partai. Tapi bisa mengalahkan seorang ketua umum partai. Kan powernya AHY ini seharusnya kuat kan. Dia ini ketua umum Partai Demokrat, bisa membuat keputusan lanjut atau berhenti di koalisi perubahan. Cuma ya berani nggak mengatakan itu, lanjut atau berhenti. Kalau bukan saya berhenti. Coba, berani nggak ayo? Nggak tahu sih, tapi kalau melihat kualitas AHY, kayaknya nggak berani sih. Demokrat dan AHY seolah ikut saja arus yang terjadi dalam koalisi perubahan. Ada calon A, ada tokoh B, sebut, seolah-olah tidak melihat bahwa dari Demokrat ada ketua umum yang siap menjadi cawapres. Ya ini kan menghina loh sebenarnya. Dan Demokrat sama AHY mungkin tidak merasa terhina, jadi ya santai-santai saja sih. Apa AHY nggak berani seperti yang saya katakan itu tadi? Berani nggak mengatakan, kalau bukan saya, kita nggak usah lanjut? Berani nggak? Ya bisa jadi nggak berani, karena Demokrat butuh Nasdem dan juga butuh PKS untuk bisa maju dalam kontestasi tahun 2024. Kalau tidak bersama dua partai ini, lalu mau bersama siapa? Kan tidak bisa. Maka daya tawarnya menjadi tidak tinggi, walaupun AHY adalah ketua umum Partai Demokrat. Tapi ya memang mungkin kualitas AHY itu hanya sekedar berkata Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sekedar menyerukan isu perubahan, tapi tidak berani membuat gebrakan yang luar biasa yang membuat lalu masyarakat tertarik pada dirinya. Ya misalnya ya, dia lalu mengatakan kalau Demokrat masuk pemerintah atau saya menjadi wakil presiden misalnya, maka tidak akan ada kemangkrakan. Misalnya, atau mungkin korupsi akan kami berantas. Misalnya, kalau berani mengatakan itu kan luar biasa loh, itu luar biasa. Kenapa? Karena kan Demokrat terkenal mangkrak dan korupsi. Ketika mengatakan itu, Demokrat mau berubah, semangat perubahan ada. Tapi ya saya sih merasa tidak akan berani untuk menyampaikan itu, dan kondisi ini menunjukkan bahwa Demokrat dan AHY sesuai dengan peribahasa yang tadi saya sampaikan, belum bertaji hendak berkokok. Kemampuan belum kuat, belum hebat, tapi merasa hebat, merasa kuat menyampaikan berbagai narasi yang menyerang pemerintah, tetapi nyatanya kosong belaka. Bahkan endorse Pak Jokowi pun tidak mampu meyakinkan mitra koalisinya. Lawang mitra koalisinya saja tidak mampu diyakinkan kok, apalagi meyakinkan masyarakat luas toh. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga memberi inspirasi baik untuk Indonesia damai. Sampai jumpa lagi.